dipersembahkan oleh Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Berbicara mengenai kualitas demokrasi, kita butuh keterlibatan berbagai elemen bangsa agar demokrasi kita tinggi. Tetapi pertanyaannya, ada sebuah data dari Economist Intelligence Unit bahwa dalam 1 dekade terakhir ternyata indeks demokrasi Indonesia merosot 6,44 dari skala tertinggi 10. Ada 2 indikator yang mencolok, yakni kebebasan sipil dan juga ranah politik kita yang dipersoalkan. Malam hari ini kami mengangkat judul di Catatan Demokrasi, ketika demokrasi Indonesia, apakah perlu, urgensinya apa ketika narasi yang keluar kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fundamental bangsa ini. Narasumber yang kami hadirkan malam hari ini wajah-wajah yang relatif baru di program Catatan Demokrasi, mereka yang punya kompetensi, mereka yang bahkan bukan hanya sebagai akademis, mereka yang turun langsung ketika tahun 98, mereka yang menggaungkan sampai waktu itu fasenya reformasi. Saya Andrew Meda Merkuri mengucapkan terima kasih juga kepada BHS yang terus mendukung program Catatan Demokrasi. Kita juga kehadiran teman-teman dari Hubungan Internasional, National University. Terima kasih banyak teman-teman dari UNAS ya guys ya. Kami berharap teman-teman UNAS ini harus bersuara malam hari ini. Karena suara-suara kalian sebagai bonus demografi bangsa ini, Gen Z, tanyakan apapun. Kita tahu, ingat betul, akhir Agustus 2025 kita dipertontonkan ketika peserta aksi. Ada yang mereka menyuarakan aspirasi secara murni, tapi ada juga yang menjadi penyelundup, mereka yang jadi penumpang gelap, membuat berbagai insiden yang sangat disayangkan. Kita berharap kejadian serupa tidak lagi terulang di Indonesia. Kami langsung perkenalkan satu persatu narasumber malam hari ini. Ada Prof. Hendrawan Supratikno, anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI. Boleh Prof, saya mau dengar suara Prof, sudah lama nggak Catatan Demokrasi. Salam kebangsaan. Salam kebangsaan, terima kasih Prof. Hendrawan. Kemudian di sebelahnya, ini mungkin baru pertama kali ke Catatan Demokrasi, tapi narasinya sudah banyak sekali jurnalnya, pakar pendidikan kewarganegaraan UNJ, Pak Yuyus Kardiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kabarnya ini jauh nih, sepertinya nih Pak ya. Jauh dari program Catatan Demokrasi. Dan malam hari ini kami libatkan pengkaji geopolitik dan direktur eksekutif Global Future Institute, Pak Hendrajit. Boleh Pak Hendrajit, saya dengar suaranya Pak. Terima kasih. Salam. Terima kasih banyak Pak Hendrajit, dan juga Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Profesor Sulistiowati Irianto. Selamat malam. Malam Prof. Sehat Prof. Kami juga menghadirkan, nah kalau ini narasumber langganan di Catatan Demokrasi nih, Bung Slamet Ginting, pengamat politik dan militer, Universitas Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jargon Bro? Jargon, Bung Ginting? Ada jargon andalan mungkin? Merdeka gitu? Oh, ada. Terima kasih banyak Bung Slamet Ginting. Kami juga malam hari kehadiran narasumber karena kami inginnya kampus yang hadir bukan hanya terpusat di Jawa saja. Ini langsung dari Universitas Andalas, Sumatera Barat. Pakar Hukum Tata Negara, Bang Charles Simabura. Malam, Bang Charles. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ingin standing point dari para narasumber kita malam hari ini yang jelas tidak perlu diragukan lagi secara keilmuan. Saya ke Prof. Sulistiowati melihat apakah perlu kita kembali lagi ke basic, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, melihat perkembangan zaman yang ada, era yang berubah sangat dinamis saat ini, Prof. Terima kasih, saya boleh minta izin untuk menjawabnya secara demikian. Jadi kita kan ini Catatan Demokrasi ya. Bicara soal demokrasi itu saya kira harus diletakkan pada frame lebih besar negara hukum. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 45, Founding Fathers dan Mothers kita dalam waktu yang sangat singkat bisa membuat konstitusi yang sangat visioner, yang masih relevan sampai kapanpun ya. Tentu saja ada perubahan-perubahan amandemen ketika memang ada persoalan-persoalan dalam masyarakat. Nah, negara hukum itu adalah konsep yang didebat-debatkan 100 tahun lebih
oleh para filsuf, Plato, Aristotle, Thomas Aquinas, sampai hari ini ada Brian Tamanaha, Adrian Bettner, dan mungkin kita-kita semua di sini, itu pilarnya ada 3. Demokrasi, yang kedua adalah hak asasi manusia, yang ketiga adalah independensi pengadilan. Jadi kalau ada penafsiran hukum yang menimbulkan konflik atau penerapan hukum yang menimbulkan konflik, maka ya harus yang menyelesaikan adalah mekanisme pengadilan yang independen. Jadi itu sudah dinyatakan oleh para pendiri bangsa kita pada waktu membuat konstitusi. Dan kemudian 98 kita mengalami tekanan-tekanan politik berat, dan saya kira sejarah menunjukkan bahwa Indonesia itu selalu diselamatkan oleh gerakan-gerakan masyarakat sipil, dan saya kira 98 itu reformasi yang membuat Indonesia diperhitungkan dunia. Demokrasi seperti mengalami bulan madu gitu ya, naik gitu. Yang sudah diperjuangkan melalui reformasi 98, banyak hal termasuk one man one vote yang sekarang sedang dibicarakan. Termasuk Prof yang juga jadi pelaku waktu itu Prof ya, yang turun langsung. Ya, saya waktu itu di UI ada gerakan-gerakan dosen, tidak banyak karena lebih banyak yang takut gitu ya. Jadi kami memang ikut dalam gerakan memperjuangkan 98 itu dengan banyak elemen lain kan. Nah, jadi kalau mau dikembalikan lagi seperti sebelumnya, saya kira itu kita mengingkari apa yang dikehendaki oleh gerakan masyarakat sipil pada masa itu. Ketika kita nggak percaya sama hakim, maka muncullah komisi yudisial, ombudsman, bahkan kita punya mahkamah konstitusi. Nggak percaya polisi, ada komisi kepolisian, komisi kejaksaan, KPK, Komnas HAM, dan macam-macam gitu. Itu kan adalah kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Lalu kalau kita mau kembalikan lagi itu, dimentahkan lagi, kita mengkhianati perjuangan dari apa yang sudah direbut. Dan itu juga dengan banyak kematian ya, orang-orang kehilangan nyawa, ribuan saya kira. Lalu juga ada kelompok-kelompok perempuan yang mengalami penyiksaan seksual, bukan hanya kekerasan seksual, tapi penyiksaan seksual. Luar biasa ya, saya kira kita mesti lihatlah bagaimana sejarah kita, bagaimana kita bisa membangun Indonesia ke depan kalau kita tidak memperhitungkan sejarah yang kita bisa belajar. Kalau Prof melihat sejauh ini apakah ada sinyal ke arah sana meskipun hanya sebatas wacana, tapi ketidakpercayaan publik itu apakah harusnya segera diredam Prof? Ada tidak sinyal ke sana Prof? Enggak dong, itu saya bilang tadi, negara hukum itu pilarnya adalah hak asasi manusia. Di dalam hak asasi manusia itu adalah hak kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara, berpendapat. Karena kalau itu diredam, maka yang terjadi ya seperti sekarang ini. Kita menjadi negara yang ditandai sebagai negara otoritarianisme hari ini. Bahkan harusnya penyelenggara negara mendasarkan tindakan-tindakan pada hukum, tapi yang kita lihat justru mereka mengubah hukum, membuat kebijakan-kebijakan baru untuk melandasi program-program yang untuk kepentingan siapa. Kan itu persoalannya. Yang mana Prof? Yang contoh hari ini kalau ditafsirkan secara sederhana yang mudah diterima oleh halayak? Misalnya ya, banyak sekali pejabat-pejabat publik membuat program-program soal gas LPG, soal rekening diblokir, soal tanah bisa kalau terlantar bisa dimiliki negara. Dan kemarin KPU kalau nggak salah ya, ijazah dan CV tidak bisa menjadi dokumen sore ini sudah publik, dibatalkan, tapi Prof. hari ini dibatalkan. Itu apa itu? Gitu. Kan harusnya membuat kebijakan-kebijakan harus didasarkan pada assessment, pada penelitian-penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan rakyat, aspirasi rakyat. Kalau bikin program kayak gitu dan kemudian direspon negatif oleh rakyat, baru kemudian dianulir lagi, itu sih bukan demokrasi. Itu sebabnya indeks demokrasi kita turun gitu. Oke, baik. Menarik ini, bisa saya ke wajah baru kita dari Universitas Andalas. Apakah Anda melihat frekuensi yang sama? Bang Charles Simabura. Ya, kalau kita bicara tentang amandemen, pertanyaan itu kan demokrasi kita bermasalah, lalu solusinya
amandemen kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan besar saya, apakah Undang-Undang Dasar 1945 itu demokratis? Dua periode kepemimpinan, Orde Lama dan Orde Baru, di bawah payung Undang-Undang Dasar 1945, melahirkan dua pemerintahan yang otoritarian. Suka tidak suka, Soekarno akhirnya ketika dia mengangkat dirinya seumur hidup berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 melalui tap MPRS, lalu Soeharto berkali-kali dipilih oleh MPR di bawah payung Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Itu cukup menjadi pelajaran sejarah bagi kita. Kalau kita tarik lagi ibarat putaran jam, kita putar ke belakang patah. Akan patah. Kenapa? Karena kita demokrasi itu harus belajar maju ke depan. Jadi solusi untuk kembali ke Undang-Undang 45 itu sudah dilakukan oleh Soekarno tahun 1959. Dan akhirnya apa? Dia tumbang. Lalu lahirlah pemerintahan Orde Baru dan juga memakai payung Undang-Undang 1945 yang lama itu. Dan akhirnya tumbang juga. Dan itu semua kalau kita mau lihat, desain konstitusional kita itu enggak demokratis waktu itu. Dan itu yang menjadi agenda tahun 98. Kita perbaiki sekarang. Kalau tadi Bung Andromeda di awal mengatakan problem turunnya indeks demokrasi kita itu kan karena kebebasan sipil. Bukan isu elit yang kemudian kita mau diskusikan hari ini. Bagaimana memperkuat MPR, bagaimana hubungan presiden dengan DPR. Bukan itu. Bagaimana kebutuhan dasar masyarakat kita hari ini. Dan konteksnya hari ini kalau ada yang bicara tentang amandemen, jauh dari tuntutan 17+8 yang kemudian hari ini kemudian didorong oleh masyarakat. Jadi hati-hati dengan isu amandemen. Ya, kenapa? Karena akan merubah fundament dasar dari negara kita yang notabene kesalahannya bukan di situ. Kesalahannya praktek legislasi yang ugal-ugalan, ya kan? Praktek pembungkaman sipil yang ugal-ugalan, proyek strategis nasional yang banyak bermasalah, proyek infrastruktur kita, dan tadi yang dia pakai kebijakan-kebijakan publik yang kemudian melawan arus demokrasi itu sendiri. Makanya kemudian kalau mau kembali ke Undang-Undang 45, saya tegas mengatakan kita menjadi negara yang tidak demokratis. Karena sejarah sudah membuktikan dan itu. Dan kemudian ini yang kemudian harus kita tolak bersama. Lalu kalaupun mau kembali, spirit apa yang mau dikembalikan? Spirit memperkuat MPR, atau spirit memperkuat presiden, atau spirit memperkuat demokrasi ekonomi. Jadi harus dipilah satu-satu. Sekarang yang dianggap salah dari praktek Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ini yang mana? Jangan dipukul rata. Ya jangan dipukul rata. Kenapa? Karena risikonya besar sekali. Sudah banyak kemudian saya pikir capaian-capaian kita lakukan. Jangan lupa kalau kita kembali ke Undang-Undang 45 yang lama, Mahkamah Konstitusi bisa bubar, Dewan Perwakilan Daerah bisa bubar, dan yang terjadi adalah diskusinya itu di level elit. Kita kembali lagi ke sistem MPR dan yang lain-lain. Makanya kemudian kalau mau bicara amandemen, baru kita diskusi. Tapi kalau amandemennya kembali ke Undang-Undang 45, jelas itu akan melawan arus sejarah. Argumen Anda jelas, jangan sampai kita kembali ke zaman batu ya, Bang Charles. Iya betul. Ya? Jadi demokrasi itu harus maju ke depan gitu loh. Jangan sedikit-sedikit ditarik ke belakang lagi, sedikit-sedikit ditarik ke belakang lagi. Kita nggak belajar. Ya kenapa? Karena kemudian masa iya pembelajaran kita dari tahun 45 sampai dengan 98 nih. Dengan Undang-Undang Dasar 45 itu, kita hanya punya 2 presiden. Ya. Sekarang keberhasilan dari reformasi ini, Undang-Undang Dasar yang baru ini, kita punya 1, 2, 3, 4 presiden baru gitu, 5 bahkan. Ya kan? Itu salah satu capaian juga. Lalu apa sih yang salah sekarang? Apa yang salah? Kita lihat penyakitnya di mana. Bacalah apa yang kemudian dituntut di 17+8 itu. Itu sudah mengakomodir itu semua itu Bang? Itu sudah mengakomodir keresahan yang ada? Itu. Bagi saya itu sudah mengakomodir itu. Jadi diskusinya jangan kemudian ketika yang dituntut adalah 17+8, kok solusinya amandemen konstitusi. Ingat, kita juga kalau belajar teori ya, amandemen konstitusi itu ada 3 modelan. 1, perubahan teks. Nah perubahan teks ini yang kemudian harus didiskusikan panjang dan mendalam. Lalu perubahan tafsir. Inilah tugas dari Mahkamah Konstitusi. Sudah dilakukan. Yang kemudian perubahan melalui praktik, melalui konvensi. Jadi kalau kita bicara tentang perubahan itu, perubahan apa yang kita lakukan? Kalau perubahan teks, mengembalikan teks yang lama itu, berbahaya bagi kita. Dan itu anti demokrasi. Ini kan kita bukan bermaksud menggeneralisasi, tapi paling tidak saat ini ada persoalan apa yang sulit sekali permasalahan yang mengakar ini dicabut. Dicarikan solusinya, Bang Charles. Ya kalau saya mengikuti betul ya, sejak Komisi Konstitusi, Prof. Sulis ya, begitu selesai amandemen tahun 2002, ada Komisi Konstitusi.
bahkan DPD pernah juga menyusun naskah amandemen, beberapa pihak juga pernah menyusun amandemen, naskah amandemen ya. Bahkan kemarin waktu menjelang pemilu 2024 juga ada gagasan yang ditolak oleh Pak Hermawan, misalnya amandemen konstitusi untuk memperpanjang jabatan presiden. Itu diskusinya ya di 3 isu saja. Satu, memperkuat MPR, bicara tentang bagaimana mendudukkan haluan negara bla 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 itu. Lalu yang kedua, relasi MPR dengan lembaga-lembaga negara lain. Lalu yang ketiga, bagaimana kemudian proses demokrasi prosedural kita, mau perwakilan atau langsung. Nah ini yang kemudian saya pikir didiskusikan terus, yang coba-coba ya oleh MPR, tarik-tarik wacananya. Kemarin termasuk juga ada yang mengusulkan lagi, mungkin nggak misalnya wakil presiden yang dipilih oleh MPR, diskusinya itu mungkin nggak kasih kewenangan lagi haluan negara disusun oleh MPR, mungkin nggak misalnya meletakkan lagi pertanggungjawaban lembaga negara ke MPR, tidak menyentuh persoalan hak asasi manusia. Yang hari ini kita hadapi, hak atas pendidikan, anggaran pendidikan mahal, orang putus sekolah tetap tinggi. Bagaimana kemudian juga hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang sehat. Ya, orang sudah bicara global warming, ya, orang sudah bicara tentang perubahan iklim. Kita masih balik ke Undang-Undang Dasar 45 yang tidak kompatibel dengan zaman. Ya, makanya kemudian saya pikir berhentilah para elit untuk mewacanakan ini. Yuk kita tengok satu-satu 17+8 itu. Itu lebih real kebutuhan masyarakat. Saya ulangi, lebih real kebutuhan masyarakat. Kenapa? Toh presiden juga mulai merespon. Dan hati-hati kalau kemudian desain amandemen itu enggak kita waspadai ya, saya khawatir ini malah kemudian akan kemana-mana. Ya. Begitu keran amandemen dibuka, itu akan kemana-mana. Kami yakin betul bisa jadi bumerang dan masyarakat terpantik betul itu Bang Charles. Betul, pasti. Saya boleh ke Prof. Hendrawan terlebih dahulu. Prof. Hendrawan yang mengikuti sekali dinamika yang terjadi di internal MPR. Bagaimana Prof melihat wacana yang dulu pernah muncul Prof, tiba-tiba hilang. Sekarang bergaung lagi. Terima kasih Andro. Jadi pertama saya apresiasi topik ini ya. Ini topik berat ya. Jadi kita coba sederhanakan Prof ya. Kami di MPR ini sudah 15 tahun melakukan evaluasi, ya, refleksi, kontemplasi, asesmen terhadap apa sebenarnya yang menjadi persoalan terbesar yang kita hadapi sebagai negara bangsa. Nah, Andro, saya ingin mulai dulu dengan demokrasi. Esensi demokrasi ini kan kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat ini mau kita apakan? Dalam Undang-Undang Dasar sebelum perubahan, saya menggunakan istilah perubahan, bukan amandemen. Karena teman-teman di MPR lebih suka dengan istilah perubahan. Jadi kedaulatan rakyat itu dilakukan ya sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kita memperlakukan kedaulatan rakyat dengan menunjuk satu institusi ya yang menjalankan melakukan seluruhnya ya. Ini namanya supremasi institusi. Kemudian ketika kita melakukan perubahan, paradigma supremasi institusi itu digeser menjadi supremasi konstitusi. Karena apa di situ katakan kedaulatan rakyat ya itu dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi ini pilihan Andro. Pilihan kita mau supremasi institusi yang punya keunggulan dan kelemahan, ada supremasi konstitusi yang mempunyai keunggulan dan kelemahan. Itu sebabnya kalau saya petakan ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama Kwik Kian Gi, tadi yang dikutip. Pandangan mari kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Karena mereka yang membuat Undang-Undang Dasar ini merasakan pahitnya penjajahan, penderitaan sebagai bangsa budak dan seterusnya. Ya, ini pandangan pertama. Pandangan yang kedua, ini saya lihat Prof. Sulis dengan Bang Charles. Bang Charles ini sudah susah payah loh. Kita buat perubahan ini dengan hasil-hasil yang cukup konkret. Ya, mari kita jalankan. Kalau ada kekurangan kita sempurnakan. Tapi jangan ujuk-ujuk bicara perubahan. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga ini lebih progresif. Ini Undang-Undang Dasar yang kita amandemen atau kita ubah dari 99 sampai 2002 ini masih meninggalkan begitu banyak persoalan. Kita teruskan perubahan. Ya, jangan mundur. Nah, ini pandangan ini terakhir disuarakan oleh Profesor Jimli Asidiki. Nah, mana pandangan yang menurut kita lebih relevan untuk memecahkan persoalan Indonesia hari ini?
Mari kita pikirkan. Forum ini adalah salah satu forum untuk memikirkan itu. Versi Prof. Hendrawan yang paling kira-kira relevan dengan persoalan bangsa saat ini, poinnya berapa, Prof? Perubahan lagi. Yang ketiga. Progresif ya, Prof? Progresif. Oke. Karena apa? Karena saya melihat banyak anomali yang dihasilkan setelah kita mempraktikkan ya undang-undang dasar hasil perubahan itu. Kasih contoh konkret, Prof, anomali yang terjadi yang sulit sekali untuk kita carikan jalan keluarnya, Prof. Bayangkan undang-undang yang dibicarakan secara serius oleh anggota DPR ya jumlahnya 580 dengan pemerintah ya bisa digugurkan oleh pandangan 9 orang yang dipilih juga ya oleh DPR fit proper testnya ya. Kemudian DPD kita harus jujur ya, ini selama ini seperti sebuah lembaga yang menjadi subordinasi. Ya, ini Charles sering mengatakan begitu, subordinasi dari DPR, seperti asistennya DPR gitulah. Ya, MPR, bayangkan lembaga yang luar biasa, ya disebut sebagai lembaga negara dengan kewenangan tertinggi, untuk membuat TAP saja masih diperdebatkan sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan MPR tidak boleh lagi mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur, rekeling. Hanya boleh membuat ketetapan yang sifatnya beseking, penetapan. Jadi bayangkan, kami hanya menyaksikan pelantikan presiden. Presiden tidak dilantik dengan TAP. Jadi kami hanya menyaksikan pelantikan loh, karena presiden dilantik dengan berita acara pelantikan. Bayangkan, sebuah lembaga negara ya yang terdiri dari anggota DPR dan DPD tidak memiliki fungsi yang jelas. Prof merasa wewenangnya dilucuti? Ya jelas, jadi MPR ini lembaga yang sangat luar biasa, karena amandemen ini dengan sukarela membuat MPR dilucuti ya kewenangan-kewenangannya. Tapi untuk demi negeri, why not begitu ya Pak Charles? Jadi resah ini semua Pak. Apakah sistem kita ketatanegaraan monokameral, bikameral, trikameral, atau bukan-bukan? Sampai hari ini menjadi perdebatan. Jadi banyak hal yang ya pekerjaan rumah yang harus kita siapkan untuk membangun arsitektur konstitusional agar kita siap menjadi negara maju. Ya, saya komen dikit. Kalau kita buka lagi dokumen-dokumen yang ada, sebenarnya kalau bicara tentang gagasan amandemen, ya memang sudah didorong juga dari beberapa waktu yang lalu. 2013 saya ingat itu, DPD menyiapkan itu. Bahkan waktu itu ada kajiannya. Tapi jangan lupa, penguatan DPD, walaupun tidak melalui mekanisme amandemen, MK sudah putus loh, Prof. Hendrawan. Putusan 92/2012. Yes. Tapi DPR mengabaikan itu. DPR mengabaikan itu. Dan itu jadi batu uji terus, bagaimana peran DPD itu dikuatkan di situ. Ya, membuat sedikit lebih setara, kecuali hak untuk menyetujui. Jadi saya ingin katakan, balik ke konsep tadi, bahwa perubahan konstitusi itu tidak mesti berubah teks. Ya. Berubah tafsir itu teorinya di mana-mana Prof. Hendrawan setuju itu. Mengubah teks itu, merubah tafsir itu bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah tadi saya mau sedikit challenge ya. Kenapa kemudian keberadaan MK dipertanyakan dengan mengadu secara kuantitatif 9 hakim konstitusi plus 580. Plus pemerintah. Itu kan logika sesat saya katakan ya. Kenapa? Perdebatan itu udah lama Prof. Ya sejak udah klasik zaman Marbury versus Madison tahun 1800-an. Udah diselesaikan oleh Amerika Serikat. Kalau itu yang dipakai logikanya, di mana kesetaraan presiden yang satu orang punya hak yang setara dengan DPR yang 580. Kalau itu logikanya, kita kan tidak bicara superioritas dalam konteks negara hukum dan demokrasi, tapi bicara check and balances. Tadi Prof mencoba untuk menghiperbolik ya, kedudukan MPR. Ingat dosa MPR di masa lalu. Ya. Jadi saya mengangkat Soeharto selama 32 tahun. Mengangkat Soekarno, Bung Besar yang sangat saya hormati, menjadi presiden seumur hidup. Kenapa? Jadi saya ingin karena ada rekayasa elit yang kemudian dilakukan di struktur MPR. Jadi saya hanya memaparkan peta. Ya. Jadi peta pemikiran dengan argumentasi dari masing-masing pilihan. Ada apa ya, semacam nostalgia yang saya pikir harus didudukkan dulu secara ketatanegaraan. Bahasa hiperbolis dari Prof. Hendrawan bagian mana tadi? Setara. Ya, supremasi institusi yang kita agungkan tadi di masa lalu telah melahirkan 2 pemerintahan yang kemudian menjadi catatan sejarah kita terkategori pemerintahan yang tidak demokratis.
Ya, Soeharto dan Soekarno di ujung kekuasaannya. Dan ini yang mau kita ulangi. Makanya saya pikir meletakkan posisi MPR untuk kembali lagi seperti masa lalu itu melawan arus sejarah, Prof. Melawan Itu arus sejarah. satu Ya. pilihan. Saya kan tidak mengatakan saya memilih yang ini. Makanya Ini pilihan, narasinya jangan ada terlalu pilihan hiperbolik juga pertama, terhadap MPR. pilihan dua, dan Karena pilihan ketiga. salah satu penyebab kita amandemen itu adalah bukan melucuti kewenangan MPR. Kita belajar dari sejarah ini MPR sudah Yes. menyalahgunakan wewenang di masa lalu. Ya, Jadi- menyalahgunakan wewenang di masa lalu. Tapi jangan menuduh saya seolah-olah, wah ini Pak Edrawan punya penyakit ingin menghidupkan masa lalu ini. Tidak, saya Bagian hanya itu. memaparkan, Dan ini loh, saya ingin catat, ada sedikit, Bro. tiga. Saya tambahin dikit. Yes, DPD waktu itu saya ingat betul dokumennya, justru ingin memperkuat ya kalau mau amandemen struktur ketatanegaraan, bagaimana kemudian lembaga-lembaga negara yang non konstitusional itu, yang di luar konstitusi itu dimasukkan ke dalam konstitusi. Ombudsman, Komisi Yudisial diperkuat untuk mengawasi hakim. Lalu KPK, itu gagasannya, ada dokumennya waktu itu. Tapi kan nggak muncul. MPR sibuk dengan nostalgia untuk kembali memperkuat. Terakhir kan mau bikin laporan pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara, ingat nggak, Prof? Iya. Dengan seremonial setiap tahun itu. Gagal juga. Terakhir mau bikin PPHN. Gagal juga karena memang sudah tidak kompatibel lagi dengan desain ketatanegaraan kita. Dan posisi ketetapan MPR yang menyatakan dia tidak lagi base-checking, sebenarnya kan itu dari ketetapan MPR juga 1/2003. Yang kemudian sudah menyadari itu begitu. Jadi saya pikir kalau bicara amandemen hanya untuk seputaran memperkuat MPR, ya kita lupa dengan sejarah. Ingatlah dosa MPR di masa lalu. Ya, bagaimana dengan sekarang? Bagi saya, Prof, kalau mau memfungsionalisasi MPR, ya kan Bapak Ibu yang terhormat di MPR itu kan berstatus juga sebagai anggota DPR. Jangan lupa loh. Ya, Prof Endarwan, saya tanya sekarang kinerja sebagai anggota ya DPR. jadi mungkin Andro supaya pertanggungjawabannya Bang kita Charles, tidak nanti kita berdebat. kasih kesempatan pemilu Prof. kita itu Hendrawan pemilu ya. anggota DPR. Oke. Bukan pemilu anggota MPR. Ya, jadi Anggota MPR itu anggota yang dilekatkan secara ex officio saja oleh konstitusi. Prof. Hendrawan boleh ya, dijawab. silakan. jadi ini kok jadi debatnya seperti romantisasi MPR. Saya hanya ingin memetakan ini loh, ada 3 arus pemikiran yang berkembang. Nah, saya lihat Bung Charles, maaf kalau saya salah, kelihatannya lebih cenderung pada pilihan yang kedua. Amandemen ini kita jalankan dulu, ya. Kita masih punya waktu, ya, karena sudah banyak hasil-hasil yang positif. Ya, terus yang satu tadi Pak Kwek. Terus saya yang ketiga, Progresif. ya saya progresif. Karena apa? Saya merasakan selama 15 tahun di DPR, ya banyak kekurangan, banyak lubang-lubang yang harus dibenahi. MK betul, ya sudah memperkuat posisi DPD. Tapi in practice, Charles, saya ingin memberitakan bahwa tidak jalan dengan baik. Itu sebabnya teman-teman DPD getol sekali. Ya, kalau ada perubahan kapan? Kami siap katanya. Tanda tangan anytime. Begitu. Jadi saya hanya memetakan supaya kita tahu kalau setiap pilihan memiliki keunggulan, kelemahan, risiko, konsekuensi. Oke. Untung ruginya konsekuensinya apa kalau ini kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ataupun kalau tidak sama sekali. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali pemirsa. Tetaplah bersama kami. Saya langsung ke Pak Yuyus Kardiman melihat perdebatan yang tadi muncul, yang satu inginnya progresif, sebuah opsi untuk memperbaiki demokrasi bangsa ini. Tapi kita harus mencari solusi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Pak Yuyus. Baik, terima kasih Andromeda. Ada istilah begini, hanya satu di dunia ini yang tidak bisa berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri Pak ya? Artinya tidak ada yang tidak berubah. Oke. Pilihan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama, perubahan. Progresif kata Prof. Hendrawan, perubahan. Saya ingin mencoba memahami kenapa ada teman-teman yang ingin kembali ke 45. Karena situasi ketika masa itu, terutama Orde Baru,
rasanya nyaman. 32 tahun. Enak zamanku toh. Kira-kira Istilahnya jaringan itulah, keluar seperti itu ya. Kira-kira itu. Hari ini banyak persoalan. Hari ini banyak persoalan. Sehingga ketika ada kelompok teman-teman yang ingin mencoba mengarah ke sana, sebuah konsep perubahan. Oke. Tapi persoalannya apakah untuk masuk wilayah itu banyak plusnya atau negatifnya? Itu persoalan besar dan itu harus dikaji, harus matang. Bang Charles tadi sudah memaparkan konyol lah ke sana gitu ya. Kan kita harus melihat dulu faktor historis. Pertama, Undang-Undang Dasar 45 itu dibentuk dalam keadaan yang sangat tergesa-gesa. Dan di dalam penjelasan yang asli, sudah jelaskan tuh bahwa itu adalah Undang-Undang Dasar sementara. Muncul konsep penilaian terhadap Undang-Undang Dasar 45 singkat dan supel. Wah itu keren tuh. Disebutlah salah satu undang-undang dasar termodern di dunia karena singkat dan supel. Tapi menyisakan persoalan. Persoalannya yang sangat kentara apa? Memberikan peluang untuk pemerintah menafsirkan sendiri terhadap setiap pasal. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang lama itu memberikan ruang yang sangat besar untuk presiden. Pasal 7 misalnya, 32 tahun aman-aman aja. Tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45, karena jelas tidak diatur. Pasal 10 sampai pasal 15 jelas tuh kekuasaan presiden begitu kuat, bisa melakukan apapun dengan atas nama sebagai kepala negara. DPR pasal 20 begitu dikebiri, karena hanya mampu memberikan persetujuan saja terhadap undang-undang, tidak memiliki kemampuan sebagai legislatif. Kalau dinyatakan itu konyol kembali ke 45, saya setuju. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, karena masa lalu itu hanya sebagai cermin saja. Justru yang harus di depan, tantangan ke depan ini, peristiwa hari ini, ekonomi, sosial, politik, bangsa ini sedang bermasalah, itu sebagai tanda, Prof, bagi saya, justru memang harus ada perubahan yang sangat mendasar dalam Undang-Undang Dasar 45. Sampai amandemen keempat, Undang-Undang Dasar 45 kita belum ajak. Masih ada persoalan. Tadi, DPD katanya bikameral ternyata satu ruangannya gelap, tuh, yang satu terang, satu gelap. Itu harus diselesaikan secara konstitusi. Apalagi kalau berbicara kekinian, kalau tadi misalkan Andro berbicara kekinian, batang tubuh itu kan kalau kata Hanawiaski itu sebagai grundnormnya, fundamental norm, yang di sana memiliki konsep filosofis, di sana memiliki hal-hal yang sangat normatif. Lalu batang tubuh itu merupakan penjelasan terperinci. Bagaimana di dalam batang tubuh, di dalam pembukaan ada di sana cita-cita negara, tujuan negara, misalnya melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu apa penjelasannya di batang tubuh dalam pasal-pasal? Pasal 33 misalnya berbicara tentang bumi air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya. Pernah nggak menyentuh pasal itu bagaimana perlindungan terhadap bumi ini? Padahal negara kita negara agraris. Padahal alam kita, tanah kita lebih besar daripada penduduknya. Tidak ada perlindungan bumi dan air di dalamnya. Tidak ada bagaimana pengelolaan yang jelas di dalam pasal itu. Padahal harusnya ada termaktub di dalam hukum dasar konstitusi. Sehingga memperlancar, memperjelas untuk nanti diurai di dalam undang-undang yang lainnya sebagai undang-undang pelaksana. Contoh lagi misalnya yang lain, saya melihat beberapa hal. Hari ini berbicara tentang green citizen, warga negara hijau. Tapi sampai hari ini tidak ada. Bagaimana undang-undang dasar mengakomodir tentang hal itu. Padahal kita tahu Indonesia sebagai wilayah yang sangat harusnya hijau, tetapi warga negaranya tidak dibangun dan tidak dilindungi untuk melakukan itu. Bagi saya, itu yang harus diterobos. Bahwa amandemen penting dilakukan untuk menjawab persoalan hari ini. Dan itu tidak bisa ditunda lagi. Ini clear ya, untuk menutup celah yang ada. Ya betul.
Karena masih banyak bolong bagi saya. Itu baru satu persoalan ya? Baru satu persoalan. Jadi saya pikir amandemen perlu dilakukan bukan untuk amandemen ke-45 kembali, tetapi justru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sekarang hari ini. Kita berbicara tentang global dan lain sebagainya, itu yang harus dipersoalkan. Jadi rasanya cukup undang-undang turunan saja yang dibuat oleh negara saat ini. Boleh saya ke Bung Slamet Ginting, pandangannya dulu Bung? Ya, pada hakikatnya menurut saya rumusan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen Undang-Undang 45 ke-1 tahun 99, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, dan amandemen keempat tahun 2002. Menurut saya sesungguhnya ini Undang-Undang Dasar 1945 aspal, asli tapi palsu. Karena itu menurut saya, karena ini Undang-Undang 1945 aspal, maka hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-1 sampai ke-4 ini, saya berpikir perlu amandemen tapi istilahnya bukan amandemen kelima, tapi adalah amandemen ulang. Jadi amandemen ulang, namun hasil amandemen ulang tersebut tetap kita masukkan ke dalam adendum. Yang namanya undang-undang dasar di seluruh dunia, Amerika saja, hanya punya 7 pasal. Dan yang dikemukakan hasil amandemen pertama sampai keempat itu detail. Kalau detail namanya undang-undang, bukan undang-undang dasar. Karena itu supaya tidak menghilangkan apa yang pernah dilakukan, maka itu dimasukkan di dalam adendum, cuma dipersingkat. Jadi yang namanya undang-undang dasar itu tidak boleh diamandemen setiap tahun. Seperti yang terjadi hasil DPR atau MPR 1999 sampai 2004, itu keliru. Namanya konstitusi itu tidak boleh diamandemen setiap tahun. Itu kan setiap tahun. Amandemen pertama 99, kedua 2000, dan sampai 2002. Karena itu menurut saya hasil amandemen, jadi perlu amandemen tapi namanya amandemen ulang, ditata ulang. Saya nggak setuju pakai istilah amandemen kelima, tapi amandemen ulang. Nah ini untuk menjabarkan, untuk menjelaskan bahwa ini memang aspal. Jadi konteksnya berbeda sekali dengan ketika The Founding Fathers kita merumuskan ini pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ketika merumuskan ini, jadi Undang-Undang Dasar 45 yang asli tetap dipakai, yang kemarin itu hasil undang-undang aspalnya dimasukkan di dalam adendum. Nah, jadi mengakomodasi semuanya, itu jalan tengah moderat. Karena begini, lampiran keempat pada naskah Undang-Undang Dasar 1945 itu otomatis amandemen ulang terhadap Undang-Undang Dasar 45 aspal hasil amandemen 1 sampai ke 4 itu supaya memenuhi tuntutan kelompok-kelompok yang menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Oke? Kelompok-kelompoknya siapa saja Bang? Dijabarkan lagi agar publik teringat. Iya, kan ada kelompok yang ingin ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Oke. Tapi itu dengan amandemen ulang terakomodasi. Kemudian yang ingin amandemen terakomodasi juga. Ini kita harus cari jalan tengah. Di dalam politik itu harus ada konsensus. Konsensusnya itu harus kembali lagi ke sejarah ketika Undang-Undang Dasar ini dibentuk. Karena begini, misalnya ya, hilang GBHN. Maka kita harus hidupkan kembali GBHN melalui itu tadi, amandemen ulang
mengingatkan kita adanya GBHN dan terwujudnya cita-cita gerakan moral reformasi tetap ada. Seperti misalnya harus tetap ada pembatasan masa jabatan presiden, harus tetap ada. Terus kita tidak bisa lagi juga menggunakan model-model misalnya trias politika. Itu beda. The founding fathers kita lengkap, selain trias politika ada BPK, ada DPA, itu lebih lengkap. Nah, ini harus saya kemukakan karena kalau kita berbicara tahun 1945 itu kan jelas secara sadar ataupun tidak sadar banyak yang ingin mengadopsi nilai-nilai ajaran Marxisme, Leninisme, komunisme bahwa demokrasi adalah penggunaan kekuatan massa untuk memaksakan pendapat secara radikal. Demo-demo itu yang memaksa perubahan itu bukan demokrasi ala kita. Itu demokrasi model proletar yang memaksakan kehendak seperti itu. Nah, kemudian kita juga pahami juga bahwa ketika kita ingin merumuskan Undang-Undang Dasar 45, itu terjadi perdebatan yang luar biasa. Semuanya, apalagi kemudian ketika Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat X tentang pembentukan partai-partai, maka paham-paham itu masuk di dalam partai ingin mengubah ideologi negara kita melalui macam-macam. Itu kalau trias, misalnya trias politika Montesquieu, dasar falsafahnya apa? Individualisme, liberalisme yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh revolusi Prancis. Nah, ini tidak pas buat kita. Begitu juga bagaimana nilai-nilai komunisme yang ingin diterapkan. Kita sudah punya pengalaman itu. Karena itu peristiwa 98 itu juga harus kita maknai bahwa kita pernah juga ada pemberontakan-pemberontakan yang ingin memasukkan ideologi-ideologi selain Pancasila. Apakah kemudian ketika kita mengubah amandemen sampai 4 amandemen itu, tidak ada nilai-nilai asing yang ingin dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45? Jelas ada. Anda meyakini ada susupan tersebut? Pasti. Karena itu menurut saya kita harus membaca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 2002 itu adalah undang-undang aspal, asli tapi palsu. Itu standing point dari Bang Slamet Ginting. Pak Hendrajit, kami ingin dengar suaranya. Apakah Bapak setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945? Sesaat lagi Pak Hendrajit. Kita harus jeda di catatan demokrasi bersama. Sebagai negara demokrasi, Pak Hendrajit, sepertinya pertanyaan akan muncul dari suara mahasiswa, boleh ya Pak Hendrajit? Silakan teman-teman mahasiswa dari UNAS. Sudah menyala, Mas? Tes. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Rama Kevian dari Universitas Nasional jurusan Hubungan Internasional. Mungkin sekalian untuk Bapak Hendrajit selaku mungkin senior kita juga nih Bang, kita junior-juniornya Bapak juga. Mungkin saya ingin bertanya aja, lebih ke mungkin saya kalau misalkan saya minta pesan dari Bapak nih untuk kita mahasiswa, terutama junior-juniornya Bapak juga di Universitas Nasional nih, coba dong kasih satu pesan untuk kita nih mahasiswa sebagai pemilik ataupun bisa disebut juga penerus bangsa, masa depan bangsa ini. Apa sih satu hal terpenting yang harus kita mahasiswa pahami, yang paling penting untuk kita pahami sebelum mendukung ataupun menolak dari ide atau gagasan tentang kembalinya kita ini ke UUD 1945. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Mas. Pak Hendrajit, sudah menyala Pak. Baik, terima kasih. Sebelum nanti menjawab juga pertanyaan strategis dari Bang Andro, ini adalah pertanyaan Anda cukup cerdas dan jeli. Jadi tipsnya sederhana.
seringkali masa depan yang tersembunyi itu bisa kita ketemukan di masa lalu. Jadi karena itu jangan hanya belajar sejarah atau menghayati sejarah, tapi menemukan sesuatu dari sejarah. Gitu. Nah, ini yang saya kira relevan dengan pertanyaan Bung Andromeda tadi, dengan pertanyaan strategis, haruskah kembali ke UUD 1945? Berarti ini harus direspon dengan pertanyaan strategis yang sama. Apa kesalahan strategis Orde Reformasi? Menurut saya, tadi sudah digambarkan oleh beberapa kawan sebelumnya, tapi menurut saya itu penyebab-penyebab di sektor hilir. Penyebab utama kesalahan strategis reformasi yang membawa akibat cukup krusial sampai hari ini adalah pelemahan sistem kenegaraan. Nah, apa 3 poin itu? Pertama, sistem politik yang koruptif di semua tingkatan. Koruptif. Jadi bukan gratifikasi saja atau suap menyuap, tapi sistem politiknya sendiri sudah mengkondisikan korupsi itu pabrik gitu. Di mana mindset pejabat publik di eksekutif, legislatif, bahkan pelaksana yudikatif bahwa melegokan wewenang yang melekat pada dirinya sebagai abdi rakyat itu kepada kepentingan di luar itu oke-oke aja. Nah, itu yang berbahaya. Itu artinya hal yang strategis. Kedua, konsekuensi dari poin pertama itu adalah produk hukum dan perundang-undangan dari pusat sampai daerah, dari tingkat hulu sampai hilir, kalau tidak pro korporasi asing, dia pro konglomerasi lokal. Nah, 3, ini yang aspek sosial budaya yang gak kalah penting. Local wisdom, kearifan lokal, itu bukan menjadi panduan atau penuntun menghadapi arus globalisasi yang dibalik itu adalah penjajahan dan imperialisme gaya baru, tidak menjadi dasar menjadi dasar untuk mengkontra. Seperti Cina misalnya, dia mampu mengkontrak globalisasi, di balik itu siap. Amerika punya Silicon Valley, Cina punya Alibaba, Jack Ma misalnya. Itu satu contoh di mana pertarungan di level iptek. Nah, berarti ada hal yang krusial di sini adalah begitu reformasi seiring lengsernya Pak Harto itu, kita memang melakukan perubahan, tapi tanpa skema, tanpa rencana induk, tanpa rencana strategis. Padahal rencana induk atau skema itu harus dijabarkan menjadi strategi nasional. Strategi nasional menjadi rancang bangun sistem. Nah, yang dilakukan oleh elemen reformasi, kenapa saya bilang melakukan kesalahan strategis? Elemen reformasi itu, kaum reformis ini hanya menciptakan perubahan sistem tanpa panduan skema dan strategi. Jadi kita tidak menyusun konfigurasi apalagi formasi politik yang pro rakyat. Nah, oligarki itu kan hanya buah dari yang saya gambarkan tadi, pelemahan di sistem politik yang koruptif di semua tingkatan. Otomatis rekrutmen hanya membolehkan orang-orang yang setuju dalam skema itu mentas. Tapi orang-orang yang berbagai talenta yang terpanggil ke politik bukan hanya sebagai satu karir politik, tapi juga punya passion di dalam menjabarkan cita-cita negara. Yang capable ya? Yang capable itu ditangkal. Jadi ibaratnya kayak istilahnya justru kayak ibarat harusnya hujan malah jadi di pawang itu. Jadi pawang itu yang terjadi. Itu sistem ini mempawang perubahan. Nah, di dalam konteks itu baru pertanyaan kedua dari Bung Andromeda tentang haruskah kembali ke UUD 45? Ini pun ada pertanyaan yang harus direspon. Apakah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 berarti merestorasi Orde Baru atau kembali ke era Orde Baru? Atau sebetulnya kita justru kembali kepada Orde Proklamasi 1945? Nah, di sini dalam konteks yang sayangnya belum dijabarkan lebih jauh oleh Pak Kwe Kiangi, berarti kuncinya di situ adalah justru di MPR. Problemnya adalah itu kan nggak sempat teruji oleh sejarah karena di bypass oleh maklumat X Sultan Syahrir dan Bung Hatta yang ditekan Bung Hatta, sehingga multiparty system dan parliamentary system itu menjadi dasar. Nah, itu jadi terkooptasi oleh terjegal malah. Sehingga padahal kalau kita lihat produk MPR yang duduk di sana itu kan ya, cikal bakalnya ada di BPUPKI kan.
katakanlah begini, dan itu intinya dua sebetulnya. Kalau kita mau bicara parpol ataupun majelis permusyawaratan rakyat, whatever, kuncinya dua, utusan daerah, utusan golongan. Samratulangi, dia intelektual, tapi kedaerahan bobotnya dia tokoh dari Sulawesi Utara. Wahid Hasyim, putra dari Hasyim Asy'ari, pendiri NU, tokoh agamaan, jadi ulama, tapi juga intelektual, dan dia mewakili bobot keterwakilan dari Jawa Timur misalnya. Soekarno-Hatta, memang karena dia di dalam dunia politik, dia anggap aja mewakili politisi ya, kalau sekarang di DPR gitu kan. Nah, tapi ada tokoh-tokoh Muhammad Yamin, dia budayawan, tapi juga mewakili bobot keterwakilan Sumatera Barat, walaupun beliau sendiri punya empati yang besar di dunia kultur Jawa ya, dalam konteks itu. Artinya apa? Kalau ini berlanjut terus, MPR sesungguhnya itu bukan yang MPR Orde Baru, yang penunjukan itu, tapi yang betul-betul mewakili dinamik yang 60 orang itu adalah orang-orang mewakili nyawa dari bangsa kita. Representasi setiap elemen. Ya, representasi elemen ada semua di situ. Nah, problemnya ketika kemudian multi-party system justru bobot keterwakilan itu hilang gitu. Politisi yang benar-benar karir politik dan sebagainya. Nah, tapi kemudian kan demokrasi terpimpin. Memang ada satu problemnya di era Soekarno waktu kembali ke demokrasi terpimpin, dia tetap masih coba-coba tetap dalam mewakili kelembagaannya. Rohnya emang Soekarno, tapi multi-party sistemnya, bagi-bagi kekuasaan, politik dagang sapinya kan tetap gitu. Nah, lahirlah Orde Baru. Nah, Orde Baru sebetulnya kalau kita mau asumsikan bahwa sampai tingkat tertentu Pak Harto sebetulnya membuat kesinambungan dengan era Orde Proklamasi, sebetulnya di MPR era Pak Harto sebelum yang belakangan-belakangan ya, yang asal main tunjuk aja itu kan tokoh-tokoh yang bobot juga. Solihin GP yang sempat juga di PDIP, partainya Pak Hendrawan. Itu tokoh daerah Jawa Barat. Bukan selain beliau juga gubernur Jawa Barat gitu. M. Nur, Jawa Timur, memang gubernur Jawa Timur. Tapi ketika ketokohannya sebagai utusan daerah di MPR, bobot ketokohannya ya sebagai orang di daerah Jawa Timur gitu. Nah, banyak hal lain, belum lagi dan di MPR pun ulama. Cendekiawan, ya orang-orang seperti Nurkolis Majid, seperti Buya Hamka, seperti orang-orang yang yang diistilahkan Pak Kwik itu orang-orang hebat juga. Nah di dalam konteks ini, kalau pertanyaannya kembali kepada UUD 45, saya setuju kembali ke UUD 45, tapi dengan catatan kembali ke Orde Proklamasi. Jadi berarti bicara 18 Agustus 1945. Nah di dalam konteks itu, ini yang saya katakan di awal pertanyaan kawan saya dari UNAS tadi, berarti kita harus menemukan sejarah itu. Jadi kembali ke UUD 45 untuk menemukan masa lalu gitu, untuk ke depan justru. Sampai di Orde Proklamasi. Prof Sulis komentarnya Prof. Terima kasih Mas Andro. Saya ingin menjawab apakah kita membutuhkan perubahan hukum dalam hal ini konstitusi. Hukum itu sebagai dogma, sebagai doktrin, itu kan isinya pasal-pasal yang ideal-ideal, cita-cita. Jadi orang butuh mengetahui, melek hukum sehingga mereka tahu konsekuensi dari tindakan-tindakannya itu. Kan, jika engkau mencuri maka dan sebagainya. Tetapi itu masih sebatas cita-cita ideal-ideal. Nah, bagaimana masyarakat? Hukum itu perubahannya sangat lambat dibandingkan dengan masyarakat yang begitu cepat. Kalau kita lihat hari ini, temuan-temuan sains, teknologi digital itu menyebabkan revolusi artificial intelligence yang luar biasa. Artinya perubahan hukum itu adalah keniscayaan gitu loh. Nggak bisa ditunda-tunda. Harus dilakukan. Nah, saya punya pemikiran yang saya pelajari di dalam antropologi hukum. Pertemuan antar sistem hukum itu juga suatu keniscayaan. Hukum adat ketemu hukum agama ketemu hukum negara, hukum adat ketemu hukum negara, melahirkan hukum-hukum baru. Dan hari ini dalam situasi globalisasi, bukan hanya globalisasi ekonomi ketika terjadi pertukaran barang dan jasa yang begitu masif, globalisasi politik ketika ada penjajahan bilateral, multilateral dan lain-lain, tapi juga globalisasi hukum. Artinya terjadi pertemuan antara hukum internasional, yang hukum internasional terutama dalam bidang-bidang hak asasi manusia
dalam bidang-bidang demokrasi yang itu jangan dibayangkan adalah hukumnya orang barat. Sama sekali bukan, justru delegasi dari negara-negara berkembang, Amerika Latin, Asia, Afrika yang sangat kencang, lalu mereka mengupayakan menjadi konvensi, dan kemudian setelah jadi konvensi diedarkan lagi ke negara-negara, diratifikasi menjadi hukum nasional. Oleh karena itu hari ini masyarakat global itu terhubung satu sama lain karena sama-sama menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, negara hukum dan sebagainya. Jadi kalau tadi dikatakan demo-demo hari ini mencontek negara anu dan anu, itu enggak ada, bukan begitu gitu. Karena memang kita sebagai warga global itu sama-sama memiliki prinsip-prinsip dan norma-norma yang harus kita hormatin. Hari ini juga lingkungan, karena kita hidup dalam satu planet dan kita sangat terancam dengan krisis iklim dan sebagainya gitu. Jadi situasinya semacam itu. Ya, yang saya tadi mau tambahkan juga adalah bahwa apa yang salah dengan amandemen 4 kali ini kan, 4 kali amandemen yang akhirnya ke 2002 gitu ya. Kita tahu bahwa pembukaan Undang-Undang 45 alinea 1 dan 4 terutama yang menurut pandangan saya itu kan menjadi visi nasional. Nah, alinea keempat lebih ke misi lah ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyejahterakan, memajukan kesejahteraan umum, ikut serta dalam perdamaian, menciptakan perdamaian dunia dan sebagainya. Tapi kemudian ketika menjadi strategi di mana? Ya di pasal-pasal yang di UUD 45 Asri itu. Nah, oke. Reformasi menghendaki kemudian amandemen, fine, oke. Tapi apa masalahnya di situ? Dia membangun amandemen itu justru memutus jembatan antara pembukaan Undang-Undang 45 ke dalam pasal-pasal itu. Jadi pasal-pasal dan itu yang di amandemen itu justru bukannya menjembatani visi itu menjadi strategi nasional, tapi justru jembatan itu mau diputus. Bukan melengkapi tapi sisipan baru. Ya, sisipan baru itu kemudian menjadi formula beracun yang mematikan demokrasi. Jadi yang demokrasi dimunculkan kemudian adalah demokrasi berbasis konsensus pragmatisme. Nah, itu yang kemudian untung rugi, transaksional dan sebagainya. Nah, itu yang dibangun. Nah, kenapa bisa 4 amandemen itu muncul? Latar belakangnya apa? Nah, geopolitik internasional jadi penting ini Bung Andro. Dalam pengertian, pada waktu Pak Harto rontok itu, kapitalisme korporasi itu membayang-bayangi bukan hanya ke negara berkembang, di negara induknya pun bermain di belakang layar. Nah, proses yang orang nggak jeli adalah, sejak Reagan dan Thatcher itu berkuasa, dia menciptakan tekanan yang kemudian mengkondisikan korporasi itu boleh cawe-cawe di proses politik. Nah ini. Nah waktu itu terjadi, reformasi Soeharto rontok, itu jaya-jayanya mereka. Kalau yang zaman Thatcher Reagan kan baru benihnya dia bangun. Tapi proses politik itu melembaga sudah. Nah pada waktu itu sistem politik yang didikte oleh Barat karena dia memainkan sandera dalam investasi dan pinjaman luar negeri itu karena seiring Pak Harto rontok kan krismon ya kita. Nah kita mau nggak mau harus setuju di dalam konteks itu menjalankan sistem politik yang seperti sekarang ini. Itu yang menjadi dasar Jadi itu adalah membuat justru pintu dam yang tadinya banjir bandang bisa dibendung di era Soekarno dan Soeharto malah jebol gitu. Nah ini yang saya kira berkembang itu terjadi seperti itu. Nah di dalam konteks itu yang tadi digambarkan jadi ekses-eksesnya. Kita nggak masuk ke nyentuh menjamah problem hulunya gitu. Nah ini yang saya kira implikasinya sampai sekarang masih berasa. Bang Charles. Ya kalau kita lihat secara geopolitik ya, jangan salah juga, kita jangan terlalu naif juga bilang bahwa geopolitik itu secara konteks global ya, pengaruh-pengaruh global itu tidak positif juga buat negara kita. Ingat ya, merdekanya Indonesia karena terjadi perubahan geopolitik, di mana ada Perang Dunia Kedua yang kemudian dimenangkan oleh Sekutu. Itu momentum yang kemudian diambil juga oleh para founding fathers dan mother kita. Lalu juga apa yang terjadi Soekarno, tadi disampaikan ada pengaruh geopolitik. Tapi jangan lupa kan dalam konteks substansi konstitusinya, kita lihat universalismenya. Apa itu? Salah satu yang mesti kita diskusikan itu bagaimana jaminan hak asasi manusia. Jadi saya agak kenapa kemudian isu amandemen itu bicaranya selalu bicara
struktur ketatanegaraan. Hanya di kalangan elit semata. Elit semata. Kok nggak bicara hak pendidikan? 20% anggaran pendidikan itu perintah konstitusi. Ayo kita diskusikan. Dilaksanakan nggak sekarang? Ya kan? Hak atas pekerjaan yang layak dilaksanakan nggak sekarang? Lalu pasal 33 saya ikuti apa yang disampaikan pemikiran Quick itu, Prof. Beliau kan concern di isu ekonomi. Pasal 33 itu siapa yang simpangi? Bukankah para pengambil keputusan di level undang-undang? Ya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, saya sebut aja misalnya. Bagaimana Mahkamah Konstitusi membatalkan itu, tapi didupin lagi oleh Pak Jokowi. Ini ekses yang kita terima. Jadi nanti dulu bilang kalau kemudian nilai-nilai universal itu selalu berdampak negatif. Bukankah perspektif kita tentang hak asasi manusia itu tidak ada batasnya begitu loh. Dan apa yang kemudian kita rasakan hari ini misalnya. Apa terjadi di dalam negeri pun diambil orang juga. Dan ingat, Soekarno mencoba menjadi leading di situ. Mengumpulkan negara-negara Asia, negara-negara Afrika untuk membangun solidaritas bersama. Bergaining dengan kelompok-kelompok yang tadi. Dan saya pikir nggak juga negatif gitu loh. Jadi perspektif kita selalu negatif tentang apa yang terjadi di politik internasional itu saya pikir juga harus dilihat juga konteksnya. Nah, dia kan bertemu gitu. Ada kondisi di dalam yang kemudian tidak demokratis pada waktu itu. Lalu kemudian ada isu di internasional yang kemudian juga didorong sedemikian rupa. Jangan lupa ketika krisis 97 itu kan tidak hanya menimpa kita. Dan pergeseran politik itu juga tidak terjadi di negara kita saja. Hampir negara Asia Tenggara juga mengalami seperti itu. Dan itulah bukti bahwa memang nilai demokrasi itu universal. Makanya kemudian jangan juga kita kemudian mengkotak-kotakkan ini demokrasi ala Indonesia dan segala macam. Jadi kita seolah-olah kemudian menutup mata bahwa kita saling belajar gitu loh. Mereka belajar ke kita, kita pun belajar ke mereka. Apa yang kita pelajari? Kesalahan di mereka jangan sampai kita ulangi. Kesalahan kita jangan diulangi lagi. Itu yang mesti kita... Nilai demokrasi universal harusnya kita juga berkaca pada... Bagian ini, sebentar, saya sedikit lagi. Hati-hati dengan isu amandemen konstitusi di kondisi normal. Apa yang dilakukan Turki, apa yang dilakukan Rusia, apa yang dilakukan China. Itu bicara persoalan memperpanjang kekuasaan presiden. Dan itu sempat juga dimunculkan di 2024 kemarin. Jadi kalau bicara tentang perubahan itu sesuatu yang harus atau sebuah keharusan. Saya sepakat, tapi topiknya dulu. Topiknya apa? Kalau bicara topiknya memperkuat hak asasi manusia, memperkuat pembatasan kekuasaan, ya, memperkuat prinsip check and balances, ayo saya setuju. Tapi itu yang kalau harusnya kita dukung. Kembali ke belakang, jelas desain konstitusi yang lama itu enggak memberikan itu gitu. Nilai positif apa hari ini? Saya ingin katakan, sekejam-kejamnya presiden kita hari ini misalnya. Ini contoh ya. Tidak demokratis dia, paling lama kita bertahannya 10 tahun kok. Dan bagi saya sebagai sebuah demokrasi, 32 tahun aja kita bisa bertahan, apalagi cuma 10 tahun. Jadi kalaupun mati demokrasi di era pemerintahan ini, paling lama 10 tahun. Itu kelebihan konstitusi kita. Sesaat lagi kita akan segera kembali di Catatan Demokrasi pemirsa. Prof. Sulis, sepertinya ada mahasiswa lagi yang ingin bertanya sebelum kita ke Pak Yuyus, Prof. Hendrawan dan juga Pak Indrajit kembali. Boleh? Ada mahasiswi, silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Malam Mbak ini Mbak. Selamat malam, mohon maaf Pak, Bapak Ibu. Selamat malam, perkenalkan saya Agisti Dwi Pratiwi, mahasiswi dari Universitas Nasional. Ingin bertanya mungkin untuk Prof. Sulistyo. Saya ingin bertanya tentang selama ini kan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini dianggap sebagai bentuk penyesuaian zaman ya. Tapi ada juga yang melihatnya justru sebagai membuat arah demokrasi itu jadi tidak menentu gitu. Nah, menurut Bapak dan Ibu, terutama Prof, apakah resiko terbesar bagi rakyat jika kita benar-benar kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Kak. Prof. Sulis silakan. Ya, terima kasih. Maksudnya Undang-Undang Dasar yang asli. Ya, gini tuh ya. Tadi saya bilang bahwa perubahan hukum adalah keniscayaan karena masyarakat itu berkembang luar biasa. Ada peristiwa-peristiwa sejarah
politik yang mesti disikapi seperti 98. Jadi memang keniscayaan. Cuman gini, saya mau memberi catatan sangat besar karena kita melihat bahwa tadi disebutkan bahwa Indonesia ini kok sekarang yang terjadi malah autokratik legalisme. Hukum diubah, kebijakan-kebijakan dibuat, program-program dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk mendefinisikan kepentingan kekuasaan ya. Caranya itu adalah kan dengan kalau kita membaca aliran critical legal studies, jadi kalau buka Handbook of Legal Theories ada macam-macam paradigma, itu caranya adalah dengan melakukan represi. Represi itu bisa juga dengan kekerasan budaya, kekerasan struktural yang apa yang kita pikirkan tentang baik, buruk, adil, tidak adil itu digerus, diganti dengan abnormalitas baru. Demi rakyat itu kan sering banget ya. Itu sebetulnya adalah kesadaran palsu yang terus-menerus disosialisasi supaya rakyat tidak menyadari bahwa yang terjadi adalah abnormalitas. Jadi hukum itu hati-hati apabila digunakan perubahan-perubahannya itu justru untuk mendefinisikan kepentingan kekuasaan. Karena kita harus secara kritikal mempertanyakan hukum dengan pertama adalah bagaimana kasih subjek hukum rakyat itu diposisikan, dianggap sebagai siapa rakyat itu oleh berbagai macam pasal-pasal itu. Kemudian kedua, apakah realitas pengalaman kebutuhan rakyat itu dihitung atau tidak. Artinya hukum itu menguntungkan atau merugikan masyarakat dan masyarakat yang mana dengan cara bagaimana. Itu kita harus kritikal mempertanyakan itu. Jangan-jangan hukum itu hanya dibuat untuk mendefinisikan kepentingan-kepentingan kekuasaan sekelompok orang elit yang jumlahnya kecil, punya kekuasaan luar biasa besar dengan cara merepresi mayoritas orang yang tidak punya kuasa, rakyat biasa seperti kita ini gitu. Tapi kan era sekarang sepertinya lagi bersih-bersih nih Prof. Pemerintahan Prabowo kemarin sudah bisa mencapai nilai yang cukup fantastis, menyelamatkan 300 triliun. Ya, nah kekerasan budaya itu ya adalah penggunaan simbol-simbol, ilmu pengetahuan, bahasa, macam-macam, bendera, pidato dan lain-lain itu untuk melegalisasi kepentingan-kepentingan kekuasaan. Jadi kita juga mesti lihat emang betul apakah yang dibuat itu sungguh-sungguh mendasar melakukan perubahan-perubahan seperti yang diinginkan rakyat. Saya sih nggak terlalu percaya ya dengan itu ya. Karena sampai hari ini 17+8 tuntutannya. Itu yang di sebelah mana yang direspon? Sebagian sudah diakomodir, transparansi anggaran, tunjangan dipotong, ya. Gaji DPR 65,5 juta sekian. Tapi kan partai politik koalisi di DPR masih belum berubah ya, belum goyah ya. Sehingga semua yang diinginkan kekuasaan itu disahkan saja, di-endorse saja oleh parlemen yang begitu luar biasa kekuasaannya. Tadi tuh 17+8 sebentar lagi akan disusul dengan 45 tuntutan dari gerakan perempuan, berbagai macam organisasi perempuan di seluruh tanah air. Jangan lupa gerakan sebentar perempuan. Prof, 17+8 belum rampung, mau ada 45 nih Prof. Ya, karena kenapa gerakan perempuan tidak ada dalam sejarah, tidak tercatat dalam sejarah secara memadai bahwa gerakan perempuan selalu hadir di setiap babak-babak sejarah Indonesia. 1915 begitu banyak organisasi perempuan, ada suara Mahardika, kirim mosi kepada pemerintah Belanda minta persamaan di muka hukum. Oleh karena itu konstitusi kita pasal 27 bunyinya persamaan di muka hukum itu pasti bukan sesuatu yang gratis. 1930 Persatuan Perikatan Istri Indonesia yang sekarang jadi KOANI kirim mosi lagi kepada pemerintah Belanda untuk minta hak politik perempuan boleh ikut dalam pemilihan Dewan Kota Batavia. Sehingga 1955 pemilu kita perempuan sudah boleh ikut dalam pemilu. Itu bukan sesuatu yang gratis juga, pernah diperjuangkan. Kemudian di sekitar kemerdekaan dan seterusnya itu sangat detail, sangat banyak data dan tulisan-tulisan tentang sejarah gerakan perempuan. 65 dimatikan, nggak boleh ada organisasi perempuan, hanya boleh ada organisasi istri pegawai negeri untuk mendukung Golkar dan istri tentara gitu kan. Nah itu persis seperti zaman Jepang, padahal kita udah merdeka lama tahun Orde Baru.
Oleh karena itu gerakan perempuan selalu ada di dalam setiap gerakan apapun, di jalanan, di parlemen, dimanapun Baik. di Indonesia. Terima kasih. Saya ke Pak Yus, kita jangan hanya bicara pada tataran elit, tapi kita urusan perut juga harus dipersoalkan, harus dibahas secara mendalam. Begini, Pak Andro, Amerika itu 27 kali amandemen. India lebih dari 100 kali amandemen. Bahkan sampai hari ini itu disebut konstitusi India itu terpanjang di dunia. Sama dengan Brazil, lebih dari 100 kali amandemen. Jerman itu 60 kali. Prancis itu lebih dari 20 kali. Tiongkok 5 kali. Kita 4 kali, baru 4 kali. Jadi sepanjang ada persoalan lingkungan di Indonesia dan itu semakin besar dan itu tidak diselesaikan, maka penting mendudukkan persoalan lingkungan hidup di hukum dasar kita, di konstitusi kita. Ketika persoalan ekonomi tidak kunjung baik, maka penting diperjelas dalam hukum, dalam konstitusi kita. Ketika persoalan pendidikan belum selesai-selesai, 20% dalam amandemen yang sudah diamandemen, tapi tidak jelas ternyata dalam implementasinya, maka penting dijelaskan kembali di dalam konstitusi. Kenapa? Karena yang namanya stat fundamental reh itu mendudukkan perkara penting di dalam kenegaraan kebangsaan kita supaya nanti bisa diimplementasikan dalam undang-undang yang di bawahnya. Nah, sehingga sepanjang tidak ada respon yang baik dari pusat sampai daerah, ini kan baru pemerintah pusat tuh yang sebagian sudah direspon, tapi di daerah gejolaknya akan terus berkembang. Semakin itu ditunda, maka semakin cepat gerakan akan terus berkembang. Betul, saya setuju bahwa politik global itu akan sangat berpengaruh, negatif dan positif. Dan hari ini dunia global menjadi alarm bagi kita ketika pemerintahan kita tidak mampu melakukan respon dalam kehidupan masyarakat yang begitu dinamis hari ini, tuntutannya sangat kencang. Kenapa ada tuntutan? Kan ada persoalan. Maka jangan berharap kita akan bisa stabil. Untuk itu, saya pikir amandemen kelima mau apa, amandemen baru mau amandemen apa, itu adalah sebuah keniscayaan dan keharusan bagi kita. Prof. Hendrawan. Iya, jadi kembali ke laptop ya. Jadi tema malam hari ini adalah demokrasi Indonesia, haruskah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya kira penggagas dari tema ini, saya sebenarnya ingin bertanya, apa yang mendasari kenapa tema ini muncul? Apakah demokrasi kita dibajak oleh oligarki, ya, sehingga hukum pun ya direkayasa demikian rupa untuk melanggengkan kekuasaan, ya, untuk mengartikulasikan kepentingan kelompok tertentu? Apakah sebagai bangsa yang merdeka sudah 80 tahun, kita belum bisa mengatasi persoalan yang paling mendasar dalam kehidupan kita, KKN, yang membawa kita ke era reformasi. Korupsi semakin merajalela, darurat korupsi, kolusi nggak tanggung-tanggung, nepotisme menjadi sumber dari korupsi yang luar biasa. Apakah itu? Nah, Andro dan teman-teman semua, saya ingin mengingatkan, ini Pak Charles tahu persis, MPR itu pernah mengeluarkan TAP 1 tahun 2003. Ya. Nah, dalam TAP 1 tahun 2003 ini, MPR menyebutkan beberapa undang-undang yang masih berlaku sampai seluruh ketentuannya itu dijalankan. Nah, saya sebut dua aja. Ada beberapa, Andro, tapi dua hal yang penting saja, sekali. Prof, ya? Yang pertama tentang TAP etika kehidupan berbangsa. Ya, ingat hukum itu mengapung di atas lautan etika. Kalau etika tidak beres, hukum menjadi nggak keruan. Ya, pemilu jadi nggak keruan. One man one vote bisa berubah menjadi one man one envelope. Ya, Vox Populi, Vox Dei berubah menjadi Vox Populi, Vox Money. Dan seterusnya. Ini etika kehidupan berbangsa. Terus yang kedua, TAP nomor 8 tahun 2001. Ya, betul ya? Yang mengatakan apa? Arah dan kebijakan
pemberantasan KKN. Nah ini itu sebabnya pertanyaan yang harus kita jawab, Prof. Sulis, adalah apakah ekosistem kita yang dihasilkan dari undang-undang dasar yang tadi sudah diubah 4 kali ini, ya, itu ekosistem kelembagaannya tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan ini. Adis tadi pertanyaannya, ya. Pasal 33 misalnya ini, Andro. Pasal 33 itu jelas spiritnya sosialisme, ya. Spiritnya sistem ekonomi kita adalah minimal state capitalism, kapitalisme negara. Kemudian ditambah ayat keempat yang katanya membuat kita menjadi sistem ekonomi liberal. Ayat yang keempat. Nah kalau seperti itu apa solusinya? Kita sudah mengatakan, ya solusinya kita harus mempunyai pemerintahan yang bersih. Karena sistem pasar tanpa pemerintahan yang bersih, yang terjadi amburadul. Saya yakin betul semua narasumber malam hari ini sepakat kita harus menentang perilaku koruptif. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Kita sudah sampai di penghujung Catatan Demokrasi. Saya ucapkan terima kasih kepada BAS yang mendukung program kami. Satu kata boleh Bapak-Bapak mengenai wajah demokrasi saat ini dari Bang Charles dulu. Kalau mau amandemen harus maju ke depan dan jangan mundur ke belakang. Jadi satu kalimat ya Bang. Pak Slamet. UUD Aspal 2002 itu keluar dari roh jiwa Pancasila, terutama pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian mengubah MPR menjadi lembaga tinggi negara, otomatis kita menghilangkan sila keempat dari Pancasila. Terima kasih Bang Ito. Prof. Sulis, ini dari satu kalimat, satu paragraf, satu halaman. Perubahan hukum konstitusi itu hendaklah tidak meninggalkan kelompok-kelompok rentan, kelompok miskin, kelompok masyarakat adat yang ruang hidupnya hancur karena pembangunan dan kebijakan-kebijakan ekstraktif. Makasih. Makasih Prof. Sulis. Pak Indrajit. Kenapa UUD 45 asli harus kembali? Karena demokrasi kita bukan dibajak oleh oligarki, tapi oligarki itulah anak kandung dari demokrasi versi reformasi itu. Baik. Nah maka dari itu kita harus kembali ke 1945 asli untuk reinventing Indonesia. Terima kasih Pak Indrajit. Menemukan kembali Indonesia. Pak Yus. Demokrasi kita hari ini sudah terjebak kepada demokrasi liberal. Dan demokrasi liberal yang hari ini kita menjalankan sudah membuat kegaduhan bagi bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita bangun demokrasi ala Indonesia. Oke. Terima kasih Pak Yus, terima kasih. Prof. Hendrawan. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia, jangan pernah menyerah untuk berjuang bagi demokrasi yang sehat. Terima kasih banyak kepada semua narasumber. Tanpa partisipasi rakyat, demokrasi hanyalah panggung tanpa penonton. Terima kasih teman-teman dari Universitas Nasional yang sudah bersuara malam hari ini. Saya Andromeda Merkuri, kita tutup Catatan Demokrasi. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh